datang Tuhan, menghampiri tahta-Mu, sebab kami sangat membutuhkan kasih karunia-Mu di dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan memiliki Engkau yang begitu baik, begitu indah dalam hidup kami. Thank you Jesus. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu. Sungguh
sungguh bangga Tuhan memiliki Engkau di dalam hidup kami. Pengorbanan-Mu Tuhan membebaskan kami. Thank you Jesus. Shalom saudaraku yang kekasih. Injil Matius pasal 7 ayat 7 sampai yang ke-11 adalah bagian dari khotbah Yesus di bukit yang membahas tentang doa. Yesus mengatakan, mintalah maka diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapatkan, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Sebab setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan untuk setiap orang yang mengetok pintu, maka pintu akan dibukakan untuknya. Ayat-ayat ini menyiratkan bahwa kita boleh meminta, mencari, dan mengetuk dengan tekun. Dan sungguh-sungguh, maka Allah akan mengabulkan doa kita. Dalam hal pengabulan doa, ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Pertama, doa kita harus sesuai dengan kehendak Allah. Jika kita memohon sesuatu kepadanya sesuai dengan kehendaknya, maka Ia akan mendengarkan doa kita. Kita tidak akan meminta sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Allah. Yang kedua, kita harus memohon dengan iman yang kuat. Surat Yakobus 1 ayat yang ke-6 mengatakan, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Kita harus memiliki keyakinan yang kuat bahwa Allah akan mengabulkan semua doa kita. Yang ketiga, kita harus hidup dalam ketaatan terhadap Allah dan berusaha untuk memenuhi kehendak-Nya. Jika kita hidup dalam ketaatan terhadap Allah dan melakukan apa yang berkenan kepadanya, maka Allah akan mengabulkan doa kita. Dan apa saja yang kita minta, kita memperoleh daripadanya, karena kita menuruti segala perintah-Nya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Surat 1 Yohanes pasal 3 ayat yang kedua. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, Tuhan memberkati. Bapa, kami bersyukur kalau firman-Mu pagi ini mengajar kami untuk senantiasa datang kepadamu dengan hati yang tulus. Kami meminta dengan kebenaran sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadikan setiap kami bukan hanya pendengar-pendengar daripada firman Tuhan, tapi pelaku-pelaku dari kebenarannya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati. Matius 7. Hal menghakimi. Jangan kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur, akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu. Maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Hal yang kudus dan berharga. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi. Supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Hal pengabulan doa. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu, carilah, maka kamu akan mendapat, ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya, jika ia meminta roti, atau memberi ular, jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Jalan yang benar. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu, dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Hal pengajaran yang sesat. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik,
ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Dua macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Kesan pendengar. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya. Sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka.